Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dinyalakan kameranya. Oke, malam ini adalah malam hari Jumat ya, malam Sabtu. Hari ini adalah mata kuliah interpreting ya, interpreting sesuai jadwal yang saya berikan minggu lalu. Hari ini adalah penerjemahan interpreting kalimat-kalimat yang kompleks ya, kompleks compound gitu ya. Jadi kalimat yang terdiri dari ada dua verba gitu, ada dua subjek, yang jelas ada konjungsi dan segala macam gitu ya. Adverb yang lebih kompleks gitu ya. Oke, yang mana duluan? Siapa duluan? Silakan. Ya, siapa yang mau mulai? Lydia. Oke, Anjor dengan Lydia. Silakan. Ya. Oke, tolong Siapa duluan nih? Lydia perbaiki kameranya, gitu. Pastikan saya melihat bagian muka secara utuh ya, minimal muka secara utuh karena saya harus melihat mimik. Ya, silakan. Saya sedang tidur ketika ia datang. I was sleeping when he came. Saya telah divaksinasi tetapi kakak saya belum. Sorry. Saya telah divaksinasi tetapi kakak saya belum. I have been vaccinated, but my brother is not. Karena tidak ada lauk, ia tidak mau makan. Because there was no side dishes, she didn't want to eat. Dia memilih diam walaupun dia merasa sangat marah. She chose to keep silence, even though she felt so angry. Walaupun ia tidak belajar, ia mendapatkan nilai 80. Even though he didn't study, he got 80 points. Baik Lydia maupun Ade tidak datang ke sini kemarin. Neither Lydia or Ade didn't come here yesterday. Setelah mereka selesai berdiskusi, mereka mengirimkan laporan itu melalui surel. After they finish discussing, they email the report. Ini adalah rumah yang ia beli. This is the house that he bought. Elon Musk tidak hanya memiliki Tesla, tetapi juga satelit. Elon Musk owns not only Tesla, but also satellite. Jika ia memiliki lebih banyak uang, ia akan berinvestasi di pasar saham. If she had more money, she would invest in stock market. Oke, Anjar, kalimat yang kedua tadi. Kalimat yang kedua. Saya telah divaksinasi, tetapi kakak saya belum. Ya, tadi terjemahannya gimana, Lydia? I have been vaccinated, but my brother not. Ya, I have been vaccinated, but haven't my brother. Itu aja selesai. Ya, jadi haven't my brother bisa aja itu selesai. Ya, karena dalam kenapa dipersingkat?
lagi-lagi kalau misalnya interpreting kita bicara timing gitu ya. Jadi kalau misalnya harus sesingkat mungkin, kalau tidak nanti ada efek dominonya gitu ya. Terus tadi apa yang baik adik maupun ini apa tuh tadi apa ya? Baik adik atau maupun ini apa tadi kalimatnya? Baik Lydia maupun Ade tidak datang ke sini kemarin. Ya, tadi apa terjemahannya Lydia? Neither Lydia and Ade has not come yesterday. Berarti Ade sama Lydia datang nggak? No. Ade enggak kan? Apa salah satunya datang? Ya, berarti kalau misalnya makan, berarti kan dua-duanya nggak datang ya. Berarti itu nggak pakai or. Kalau or berarti salah satu datang kan. Neither Lydia nor gitu ya. Neither Lydia nor. Ya, nor. Jadi tidak Lydia, tidak juga itu jadi adik. Jadi neither Lydia nor adik gitu ya. Berikutnya Anjal, kalimat yang keempat. Dia memilih diam walaupun dia merasa sangat marah. Berikutnya. Walaupun ia tidak belajar, ia mendapatkan nilai 80. Oke, berikutnya. Setelah mereka selesai berdiskusi, mereka mengirimkan laporan itu melalui surel. Tunggu, tadi yang sebelumnya. Yang 80 tadi gimana? Walaupun ia tidak belajar, ia mendapatkan nilai 80. Tadi gimana, Lydia? Even though he didn't study, he got 80 points. Oke. 80 saja fine ya. Tanpa bilang poin fine ya. 80 saja fine karena kan dalam bahasa itu ada share of knowledge ya. Ada share of knowledge artinya ada konteks yang tidak termaktub dalam teks itu gitu ya, dan sudah dimengerti gitu ya. Jadi seperti gini misalnya, kalau misalnya saya ngomong ke sesama orang Indonesia, misalnya di kelas, saya bilang ya, pertama kali ketemu Anda, ya saya Tommy, saya mengajar teori terjemahan, gitu ya. Itu aja kan. Tapi kalau misalnya untuk orang pembelajar bahasa Indonesia yang belum bisa belajar bahasa Indonesia, mungkin saya akan lebih kompleks ngomongnya. Nama saya Tommy, saya yang akan mengajar mata kuliah teori terjemahan di kelas Anda, gitu loh. Jadi kita lihat konteksnya. Ya kalau misalnya tadi he got 80. Ada 80 itu ada kolokasinya tuh. Kolokasinya itu kan ada dalam bentuk misalnya tadi ya nggak belajar, masa belajar hubungan dengan nilai kan seperti itu. Jadi nggak usah pakai poin nggak apa-apa. Jadi ya get 80 selesai gitu aja. Berikutnya Anjar. Elon Musk tidak hanya memiliki Tesla, tetapi juga satelit. Ya, ini pasti not only but also ya. Udah paket nggak mungkin nggak. Ya, not only but also. Gitu. Itu pasti nggak mungkin nggak, itu udah paketan. Nggak akan bisa diganti dengan apapun. Berikutnya. Jika ia memiliki lebih banyak uang, ia akan berinvestasi di pasar saham. Sekarang terjemahan apa, Lydia? If she had more money, she would invest in stock market. Oke. Sekarang saya tanya, itu adalah true atau untrue? Artinya itu conditional kan? Conditional true atau untrue? Maksudnya Anjar itu true atau untrue? Gitu kan. Kondisinya dia memang nggak punya uang banyak atau memang kalau punya uang banyak? Anjar. Kalau punya uang banyak. Kalau punya uang banyak gitu ya. Kalau punya uang banyak nanti gitu, future ya. Kan itu bisa dalam arti bisa dua. Maksudnya Anjar itu bisa akan itu ambiguous ya. Artinya klien ini maksudnya adalah kalau nanti gue punya uang banyak, gue mau investasi gitu kan. Berarti kan dia mungkin saja dia punya uang kan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau aku punya uang, aku pasti udah investasi lebih banyak gitu. Itu jadi pas untrue gitu ya. Kalau misalnya katakanlah sekarang dia nggak punya uang gitu ya, sehingga nggak bisa. Artinya kenyataannya dia nggak punya uang banyak, maka if I had money, I would have gitu kan? If I had money, I would have invested gitu kan? Artinya kenyataannya dia nggak punya uang gitu.
Tapi kalau nanti kalau punya uang ya, if I have more money, I will invest. Ya, artinya true itu, conditional true. Kalau tadi untrue karena itu nggak kejadian, nyatanya dia nggak punya uang. Nah ini mesti hati-hati ya. Nah kalau ini sih artinya kenapa saya bilang mendua, karena memang konteksnya kalimat lepas, jadi bisa dua-duanya. Ya, jadi kan conditional itu hati-hati tuh. Conditional ada yang true, ada yang untrue gitu yang. Ya, jadi belum lagi yang sering terjebak kan misalnya katakanlah misalnya kalau if I were you, I wouldn't do that gitu kan. If I were you, I wouldn't do that. Misalnya if I were you, I wouldn't do that. Artinya nyatanya kan memang saya bukan kamu. If I were you, ya. Nyatakan saya bukan kamu kan, dan tidak akan pernah jadi kamu. Makanya were-nya itu berlaku untuk semua subjek. Nggak ada if I was, nggak ada, gitu ya. Nggak ada. Kalau misalnya if I was you, gitu kan, nah itu black English, ya. Ada di Bronx, di New York masih muncul yang kayak gitu. If I was you, fine. Tapi kalau misalnya structurally, ya, grammatically nggak ada if I were you. If I were God, saya bukan Tuhan dan saya tidak akan mungkin jadi Tuhan, gitu ya. Tapi kalau misalnya if I have money, gitu kan, mungkin saya nanti punya uang, gitu kan. True, gitu ya. Jadi conditional itu hati-hati. Oke, switch person, Lydia for Anjar. Dia mengembalikan laptop itu setelah ia sadar bahwa itu rusak. He returned the laptop after he noticed it was damaged. Saya akan ke rumahmu dan membantumu malam ini. I will come to your house and help you tonight. Tina sedang belajar ketika ibunya sedang memasak. Tina was studying while her mom cooked. Saya lupa di mana saya menaruh kunci itu. I forgot where I put that key. Saya akan meneleponmu setelah selesai rapat. I will call you back when I finish the meeting. Biarpun dia kaya, tetapi dia tidak bahagia. Although he is wealthy, but he is unhappy. Pertandingan itu dibatalkan karena hujan. The match was cancelled because it was raining. Mereka tidak tertawa ketika saya melawak. They didn't laugh when I made a joke. Lia belajar sangat keras karena ia ingin menjadi dokter. Leah studies hard because she wants to be a doctor. Walaupun sudah mengantuk, saya harus menyelesaikan tugas kuliah saya. Even though I am sleepy, I have to finish my assignment. Finish. Oke. Ini banyak Anjar banyak melakukan redundant ya. Redundant artinya kalimatnya menjadi kalimat yang panjang-panjang yang bisa dipangkas gitu. Jadi ingat kalau interpreting itu kan sama aja kita menerjemahkan seperti subtitling ya. Artinya itu ada kuota gitu, ada kuota. Kalau misalnya kita kalau misalnya dalam subtitling itu kuotanya artinya baris yang ada di layar itu. Kan kalau misalnya subtitling itu dulu mungkin subtitling Anda siapa? Mabu Nurul ya? Subtitling. Iya, Pak. Ya, Bu Nurul ya. Mungkin sudah diajarin kalau misalnya dalam subtitling itu yang teksnya itu yang kita terjemahkan lewat teks itu tuh kata-katanya nggak boleh lebih dari 13 kata. Ya, nggak boleh bersih kata. Mau sepanjang apapun gimana caranya 13 kata maksimal. Jarang-jarang saya nemuin terjemahan itu sampai 13 kata ya. 13 kata itu bukan karena teori apapun, bukan, tapi itu memang by system ya. By system artinya di layar itu gitu. Kalau kebanyakan tuh nggak bagus ya, artinya sukar ya. Nah kalau misalnya interpreting itu kalau tadi ya kuotanya adalah kuota teksnya, jumlah teks di layar untuk subtitling. Tapi kalau misalnya kuota kita adalah kuota waktu. Kuota waktu. Kalau misalnya Anda terlalu bagus menerjemahkan, dalam tanda petik terjemahan harus bagus. Tapi kalau terjemahan terlalu bagus saat interpreting di kalimat yang pertama, maka kalimat keduanya itu berpotensi collapse. Ya, jadi artinya harus cepat gitu ya. Kita lihat bandingkan terjemahan Anjar dengan yang nanti saya koreksi ya. Kalimat pertama tadi Lydia, lalu ada Anjar terjemahkan. Dari kalimat pertama.
Dia mengembalikan laptop itu setelah dia sadar bahwa itu rusak. Silakan. He returned the laptop after he noticed it was damaged. Oke. Kan afternya bisa dihilangin aja. Ya, bisa dihilangin aja gitu. Jadi kalau misalnya konjungsinya bisa dihilangin saja. Oke, she returned the laptop noticing it was broken. Selesai kan? Iya, gitu ya. Noticing it was broken udah memangkas beberapa kata lumayan gitu ya. Berikutnya. Ini dia. Saya akan ke rumahmu dan membantumu malam ini. I will come to your house and help you tonight. Oke, berikutnya nggak masalah. Tina sedang belajar ketika ibunya sedang memasak. Tina was studying while her mom cooked. Ini hati-hati ya. Secara logika gini misalnya, I was taking shower when Anjar called. Polanya sama ya. Anjar, I was showering when Anjar called. Polanya sama ya. Oke. Tapi hati-hati kalau misalnya kita menggunakan while, itu biasanya dua-duanya memiliki periode yang terentang. Setara ya. Ada periode yang terentang. Jadi kalau misalnya katakanlah I was taking a shower when Anjar called. My taking a shower dianggap sebagai periode yang terentang kan? Ada periode yang terentang seperti itu. Anjar called pakai past tense itu dia nggak dianggap sebagai suatu periode yang terentang. Anjar menelpon itu hanya dianggap sebagai satu titik di rentangan waktu yang tadi saya sedang mandi itu. Gitu ya. Logikanya begitu. Ya, jadi setelah Anjar selesai menelpon, mungkin saya masih mandi terus. Gitu ya. Mungkin saya masih mandi. Jadi itu waktu yang terentang hanya ketika saya mandi. Ada rentangan waktunya gitu ya. Jadi kalau Anjar menelpon itu dia hanya sebuah titik dalam rentang waktu yang tadi saya punya tadi ketika mandi. Tapi berbeda ketika misalnya secara logika gitu, secara logika ya. Tadi apa Lydia? Kalimatnya tadi? Kalimatnya Tina sedang belajar ketika ibunya sedang memasak. Nah, dua-duanya itu merupakan sebuah event yang memiliki rentang waktu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi tadi misalnya Anjar was studying while misalnya Anjar was studying while her maid was cooking, sama berhubungan gitu ya. Ini nggak saling ngefek, dia hanya artinya kalau tadi kan misalnya Anjar menelepon masuk ke dalam waktu saya. Waktu saya mana? Waktu saya mandi. Waktu masuk ke dalam rentangan waktu saya, gitu ya. Tapi ketika misalnya Anjar is cooking while Angel is studying while her maid is cooking, katakanlah gitu ya. Itu sama-sama punya waktu, nggak saling masuk. Gitu. Jadi dua-duanya itu menggunakan ing di waktu yang bersamaan, sama-sama dianggap ada periode yang terentang, seperti ada rentang waktu gitu ya. Oke. Nah, itu yang kadang-kadang hal yang kayak gitu itu yang kayak gitu, makanya saya selalu bilang gitu kan. Dari dulu saya nggak pernah apal rumus grammar. Ya. I just know how to use it. Gitu. Karena kalau udah ngapalin berapa banyak rumus sih, use logic. Gunakan logika gitu ya. Ya. Berikutnya Lydia. Saya lupa di mana saya menaruh kunci itu. Oke, berikutnya. Saya akan menelponmu kembali setelah selesai rapat. Oke, gimana tadi Anjar? I will call you back when I finish the meeting. Iya. I will call you back after the meeting. Selesai kan? Iya nggak? Iya. I will call you back after the meeting. Selesai. Jadi itu akan lebih simpel. Anda punya waktu untuk kalimat berikutnya. Gitu ya, punya kalimat berikutnya. Berikutnya? Biarpun dia kaya, tetapi dia tidak bahagia. Gimana? Although he is wealthy, but he is unhappy. Singkat aja. Though wealthy, he is unhappy. Selesai kan?
The wealthy is unhappy. Pasti sama karena yang sebelum yang ada dua klausa di situ kan, ada dependent clause dan independent clause gitu ya. Dua-duanya subjeknya sama. Ketika dihilangkan pasti subjeknya sama gitu ya. Kalau misalnya subjeknya beda nggak mungkin dihilangin gitu ya, nggak mungkin dihilangin gitu ya. Berikutnya, berikutnya. Pertandingan itu dibatalkan karena hujan. The match was cancelled because it was raining. The match, gimana tadi? The match was cancelled because it was raining. The match was cancelled upon raining. Selesai kan? The match was cancelled upon raining. Selesai. Kan hemat dua kata. Gitu ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan reproduksi dalam interpreting reproduksi. Makanya kalau misalnya makanya kemarin minggu lalu kalau saya nggak salah ngomong gitu, jadi Anda nonton TV, lihat interpreter orang seperti apa gitu kan, kira-kira jangan setuju aja dengan interpreter orang gitu. Anda bisa melihat perasaan bisa begini deh, perasaan bisa begitu deh. Itu namanya mereproduksi. Iya, mereproduksi yang penting selama tidak mengubah makna, selama nggak mengubah makna, Anda boleh memotong-motong, gitu ya, memotong-motong seperti itu. Apalagi kalau misalnya itu dalam suatu runtut cerita gitu ya. Jadi potong-potong ada share of knowledge-nya, nggak usah khawatir. Ya. Berikutnya Lydia, masih ada tadi? Apa sudah selesai? Mereka masih ada. Mereka tidak tertawa ketika saya melawak. They didn't laugh when I made a joke. They didn't laugh when I made the joke. Oke. Iya, oke. Itu fine. Berikutnya. Lia belajar sangat keras karena ia ingin menjadi dokter. Lia studies hard because she wants to be a doctor. Ya, ini present nih karena memang masih belum tercapai. That's what she does ya. Berikutnya. Walaupun sudah mengantuk, saya harus menyelesaikan tugas kuliah saya. Even though I am sleepy, I have to finish my assignment. Itu reproduksi bisa macam-macam ya. Misalnya katanya, even though I'm sleepy, I tidak panjat. Even though I have to finish my assignment. Ya. Ya macam-macam ya, artinya bisa reproduksi. Artinya nanti kalau misalnya Anda sudah akhir menerjemahkan, Anda bisa lewat sedikit-sedikit memperhatikan seni menerjemahkannya gitu ya. Jadi even though misalnya even though I feel sleepy gitu ya. Bisa juga misalnya feeling sleepy still I have to finish my homework gitu aja. Feeling sleepy still I have to finish my homework. Boleh aja kan, itu reproduksi gitu ya itu. Jadi saya tidak mengatakan yang tadi Anda terjemahkan salah, kita mencari efektivitasnya aja. Gitu ya. Oke, thank you. That was very good interpreting. Thank you. Next group, silakan. Thank you. Nia. Yes. Ya, Sari sama Nia, Pak. Ya, oke. Ayah bekerja sebagai satpam di bank, sedangkan ibu bekerja sebagai pegawai di universitas. Daddy work as the security at bank, meanwhile mom works as employee in the university. Ulangi, I have unstable connection. Tolong ulangi. It's disconnected on and off. Next. Ayah bekerja sebagai satpam di bank, sedangkan ibu bekerja sebagai pegawai di universitas. Daddy works as the security at bank, meanwhile mom works as
employee in university. Ivan tidak masuk sekolah hari ini karena neneknya meninggal tadi pagi. Ivan missed the class today because his grandmother passed away this morning. Kakak saya tidak menyukai kue coklat, padahal kue coklat sangat enak rasanya. My sister doesn't like chocolate cake, even though the taste is good. Ibu tidak memasak hari ini, tetapi membeli nasi bungkus di rumah makan. My mother didn't cook today, but she bought a food at restaurant. Nenek menceritakan masa lalunya, sedangkan aku sudah mengantuk dari tadi. Grandma told her story about her past while I was sleepy. Roni sangat menyukai kucing, padahal pernah dicakar. Ronnie really liked the cat, even though he was enraged. Mona rajin mengerjakan tugas sekolah agar mendapatkan nilai bagus. Mona always do her assignment to get good score. Ibu memasak ayam goreng dan merebus air di dapur. Mother cooked fried chicken and boiled water in the kitchen. Semenjak pindah ke kota, Dina memiliki banyak teman bermain. Since moved to the city, Dina has many friends to hang out. Jenny memakan buah apel tanpa mencucinya dahulu. Jenny ate apple without washing them first. Oke, kita lihat, kita ulas lagi. Saya sungguh tidak suka film itu. Iya, Nia. Bisa diulang nggak? Putus-putus tadi. Saya sungguh tidak suka film itu, meskipun aktingnya bagus. I really don't like that movie, even though the acting was good. Murid-murid sedang mengerjakan PR karena mereka akan mengumpulkannya. Students were doing their assignment because they will submit it. Saya mendapat nilai sempurna bahasa Inggris karena saya belajar keras. I get a perfect score of English because I studied hard. Saya suka minum es teh sebelum menonton film.
I like to drink iced tea before watch movie. Anjing saya menangkap tikus saat saya sedang menelpon seseorang. My dog catch a mouse while I was calling someone. Kemanapun dia mengendarai mobilnya, dia memberitahu suaminya. Whenever she drove her car, she informed her husband. Ketika Om Ju pulang, dia memberikan kami hadiah. When Om Ju comes, he gives us a gift. Fanny membawa bunga, tetapi ibunya meninggalkannya. Fanny bought a flower, but her mother left it. Dia sedang bekerja saat seseorang mengirimkannya pesan. He was working while someone sent a message. Wanita itu mengunjungi sahabatnya karena dia merindukannya. She visited her best friend because she missed her. Ini Oke. Berapa kalimat sih? Banyak banget kayaknya. Oke, tadi Nia, yang pertama. Bacakan. Saya sungguh tidak suka film itu meskipun aktingnya bagus. Sari? I really don't like that movie, even though the acting was good. Despite the good acting. Sai. Sai, kan? Angkas. Berikutnya. Nia. Murid-murid sedang mengerjakan PR karena mereka akan mengumpulkannya. Students were doing assignment, their assignment, and because they will submit it. Doing the assignment for submitting. Selesai. Bla bla bla, doing the assignment for submitting. Selesai. Ya, pangkas. Berikutnya. Saya mendapat nilai sempurna bahasa Inggris karena saya belajar keras. I get the perfect score of English because I studied hard. Oke, berikutnya. Saya suka minum es teh sebelum menonton film. I like to drink iced tea before watch movie. Kan kemarin sudah dibilang ya, es teh sama teh es itu beda. Tadi Nia bilangnya apa? Nia bilangnya apa? Hah? Saya suka minum es teh. Es teh. Berarti tea ice. Iya kan? Iya. Es teh, tea ice. Es teh itu es yang ditaruhin teh. Iya kan? Tadi Sari terjemahannya apa? Iced tea. Iced tea, ya berarti teh es. Teh yang ditaruhin es. Ya kan? Kalau teh ditaruhin es berarti banyak tehnya. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi teh es teh itu berarti yang banyak esnya ditaruhin teh. Itu hati-hati tuh, orang Indonesia sering salah, ya. Es teh.
Ya. Because you were linguist. Ya. Berikutnya, Nia. Anjing saya menangkap tikus saat saya sedang menelpon seseorang. Suaranya seseorang. Kayaknya oke. Nih, suaranya itu kayak suara hati gitu ya. Mendayu-dayu. Itu udah bener. Berikutnya. Oke. Berikutnya itu benar, udah benar. Kemanapun dia Tuh kan, mengendarai. suara hatinya. Ketika Aduh, Om Ju pulang, lagi dia galau ini, memberikan begini. kami hadiah. Lagi galau. Saya nggak tahu Nia lagi galau apa belum mandi, saya nggak tahu sih. Gitu ya. Again, silakan. Pakai apa sih itu? Apa tuh paketnya? Paket apa? Oke, Ketika Om Ju pulang, dia memberikan kami hadiah. When Om Ju homes, he gave us a gift. Oke, berikutnya. Penny membawa bunga, tetapi ibunya meninggalkannya. Fanny bought a flower, but her mother left it. Brought her, sorry. Oke. Jangan ragu-ragu ya kalau misalnya seperti think, thought. Iya. Catch, caught. Think, thought, catch, caught. Jangan ragu-ragu lagi. Teach, taught. Jangan ragu-ragu lagi. Ya. Catch, caught. Ya. Think, thought. Ya. Teach, taught. Jangan ragu-ragu lagi. Ya. Berikutnya. Dia sedang bekerja saat seseorang mengirimkannya pesan. He was working when someone sent him a message. Tunggu. Ada iklan sebentar. Jangan. Jangan. Nah, Bapak lagi ngajar dulu. Bentar. Dadah. Tuh. Dadah. Tuh mahasiswa apa itu? Cakep tuh. Dadah. Tuh dipanggil tuh. Ya. Wah. Ya Allah Akbar Allah. Ya udah. Commercial break. Ya, oke. Emang tadi ya. Gimana tadi? He was working when someone sent him a message. Kalau nggak salah, Sir. Iya, oke, itu udah jelas ya. Jadi working-nya itu period ya, ada rentang waktu ya tadi. Oke, good. Berikutnya. Wanita itu mengunjungi sahabatnya karena dia merindukannya. She visited her best friend because she missed her. Iya, oke. Miss her merindukannya. Oke, merindukannya. Ya, rindu bisa long kan? I long to see my daughter. Kangen banget ya. I long to see my boyfriend. Longing ya benar-benar menantikan. Berikutnya. Udah, Sir. Udah. Maksudnya tadi banyak banget kok disebutin sedikit. Manipulatif nih. I think I can count well. You're cheating. So tadi lama banget kok amat cumi. Yang pertama mungkin punya Sari, Pak. Hah? Punya Sari, Pak. Sari pertama. Mereka udah gantian. Udah gantian? Mereka udah gantian, makanya banyak. Oh gitu ya?
Oke, ganti tadi. Sari apa tadi, Sari? Pesan tadi Ayah udah bekerja jemaah. sebagai satpam di bank, Ah, sedangkan ibu bekerja sebagai pegawai di universitas. Daddy works as security Bank at security. Bank security. meanwhile mom works as employee in university. University employee. Gitu aja. Jadi nggak nambah kalimat ya. Berikutnya, Sari. Ivan tidak masuk sekolah hari ini karena neneknya meninggal tadi pagi. Ivan missed the class today because his grandmother passed away this morning. Ya, gimana ya? Kalau miss itu I miss the class gitu berarti saya ingin banget hadir tapi nggak bisa hadir. Bukan maunya saya, tapi saya udah berusaha. Mungkin misalnya I miss the class gitu kan. Kalau bilang I miss the class itu saya mungkin udah lari-lari gitu, udah naik Gojek cepet-cepet ngebut masih telat juga gitu. I miss the class gitu ya. Tapi ini si Ulan ini tadi siapa namanya? Yang meninggal? Siapanya meninggal? Neneknya. Neneknya siapa? Neneknya. Neneknya Ivan. Neneknya Ivan. Neneknya Ivan ya. Kalau Ivan masih mikirin kelas, kurang ajar gitu ya. Jadi Ivan nggak akan mikirin kelas, nggak ada effort ke sana. Gitu. Jadi jangan dibilang miss. Kalau miss itu you have a great effort, udah berusaha keras, you try hard gitu kan, but still you couldn't do that. Ya, itu missed. Ya, kalau Ivan emaknya neneknya meninggal masih mikirin kelas, ntar nggak dapat warisan gitu loh ya. Jadi jangan bilang miss, salah posisi. Ya. Ya, think about it, coba deh. Logikanya gimana kan? Kalau miss itu pasti you give utmost gitu. This is not. Oke, berikutnya. Kakak saya tidak menyukai kue coklat, padahal kue coklat sangat enak rasanya. My sister doesn't like the chocolate cake even though the taste is good. Though tasty, selesai. Ya. Don't like the chocolate cake though tasty, selesai sudah. Tasty apa ya? Pasti coklatnya gitu ya. Itu kan bagian dari kolokasi ya, kolokasi. Berikutnya. Ibu tidak memasak hari ini, tapi ibu membeli nasi bungkus di rumah makan. My mother didn't cook today, but she bought a food from restaurant. Bought ya, bought. Jangan ragu-ragu. Bought masih langsung T aja, bought. My mother bought. Ya. Bought apa tadi? Food. Oke. Bought a food. Ya, kalau tadi juga ada yang tadi apa ya? Yang berhubungan dengan misalnya masak air gitu ya, masak air terus food gitu ya. Itu juga pasti ada artikelnya ya. Misalnya kalau misalnya tadi bilang air, boil water, Anda bilang gitu kalau nggak salah ya. Tadi saya dengar boil water itu harusnya boil some water, itu harus hilang, harus nambah, justru malah nambah gitu ya. Terus food by some food gitu aja. Muncul some, ini justru malah ditambahkan because you have to. Ya, you have to. Ya. Berikutnya. Nenek menceritakan masa lalunya, sedangkan aku sudah mengantuk dari tadi. Grandma told her story about past while I was sleepy. Ini beda konteksnya nih. Kalau misalnya kan ngantuk dari tadi kan ya, pasti munculnya perfect. Entah present perfect atau past perfect, pasti munculnya dari tadi. Gitu ya. Nenek, my grandma kept talking about her past. Ya, though tadi yang apa sih bahasa Indonesianya tadi? Aku sudah mengantuk ya tadi apa, Sari? Aku sudah mengantuk ya tadi apa? Aku sudah mengantuk ya tadi. 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 Aku sudah mengantuk
sudah mengantuk dari tadi. Though, ya, I've been sleepy. I've been sleepy ya. Kalau misalnya ada kept, ini pasti pakai misalnya grandma kept talking about her past, though I've been sleepy. I've been sleepy quite a while gitu kan. Berarti yang satu pakai past tense, yang satu pakai past perfect. Ya, perfect gitu ya. Jadi itu jadi jelas kayak gitu ya. Artinya mana yang duluan, mana yang sedang berjalan gitu ya. Dan kemungkinannya pasti pakai rumpunnya pas ya. Satu pakai past tense, satu pakai past perfect gitu ya. Jadi nggak mungkin kita pakai, kalau rumpunnya pas nggak mungkin satu pakai past perfect, satunya lagi pakai present, nggak bisa. Rumpunnya sama, walaupun mungkin yang satu rumpunnya tadi ya rumpunnya pas, satu lagi rumpunnya past perfect, tapi di rumpun pas gitu ya. Berikutnya. Roni sangat menyukai kucing padahal pernah dicakar. Ronnie really liked cats, even though he was cloud. He was cloud. Cloud itu maksudnya cloud dicakar gitu, claw, you know claw gitu. Iya. Oke. Suka kucingnya, berarti kalau misalnya dia suka kucing, berarti kucingnya harus jamak loh ya. Jadi Ronnie really loves cats gitu ya. Berarti kucing yang mana saja? Cats in general, oke. Meskipun dia pernah dicakar gitu ya tadi ya? Cari ya? Iya. Meskipun dia pernah dicakar atau sering dicakar? Pernah. Iya, tadi ini bisa pakai despite juga ya. Nah, despite the scratches selesai gitu ya. Scratches bukan cloud. Anda mungkin dari cloud nih cakar ini jadi cloud diverbakan gitu ya. Diverbakan tapi ini nggak umum ya. Cloud the scratch cakar. Oke. Berikutnya. Mona rajin mengerjakan tugas sekolah agar mendapatkan nilai bagus. Mona always do her assignment to get good score. Ya, dari tadi saya dengarnya point score, padahal grades lebih tepat. To get good grades gitu kan. Good grades itu lebih, kalau poin kan, kalau grades itu nilai dan itu nilai yang sistemik, yang ada prosesnya gitu ya. Kalau misalnya poin itu enggak sistemik, mungkin dapat poin karena cerdas cermat gitu ya, itu poin gitu ya. Atau misalnya ada belanja itu poin, tapi kalau misalnya grades itu sistemik gitu ya, ada sekolahnya, ada ujiannya step by step with grades ya. Ya, berikutnya sudah. Masih ada, Pak. Masih 3 lagi. 3 lagi silakan. Ibu memasak ayam goreng dan merebus air di dapur. Nah, tadi ini yang saya bilang tadi. My mother, Monggo. my mother cook fried chicken and boiled water in Nah, the some water tadi kitchen. ya. Some water itu pasti muncul. Justru ditambahin gitu ya. Kalau misalnya boiled water itu agak-agak unusual gitu ya. Some water. Berikutnya. Semenjak pindah ke kota, Dina memiliki banyak teman bermain. Since moved to the city, Dina has many friends to hang out. Iya, itu kan pendekin aja. Moving to the city, bla bla bla. Moving to town, bla bla bla. Udah selesai. Ya. Oke, berikutnya. Jenny memakan buah apel tanpa mencucinya dahulu. Jenny ate apple without washing them first. Jenny ate apple without washing. Selesai. Washingnya apa? Ya washing di apple lah. Nggak washing Jenny-nya kan nggak perlu dicuci, ya kan? Jenny-nya hanya perlu mandi gitu. Paham ya? Jadi oke, nah Nia. Yes.
Iya. Sudah? Udah habis? Sudah, Pak. Udah. Iya. Iya, siapa lagi berikutnya? Silakan. Ada ya Pak, dengan Kartika. Oke, ada yang Kartika, silakan. Ade, wajah tampannya mana? Ya, oke. Siapa? Siapa duluan, Kartika, Mas? ya? Siapa duluan? Tika boleh dulu. Oke. Wait. Oke. Oke. Sorry. Aku mendukung dia karena aku memilih dia karena dia adalah tanteku. I chose her because of she is my auntie. Maria sedang di gym karena dia ingin menurunkan berat badan sebelum musim panas. Maria is in the gym to lose her weight before the summer. Ashley mengajar kelas pemandu sorak meskipun dia terluka setahun yang lalu. Ashley teach the cheerleader class even though she injured herself last year. Ayah Ashley menjual buah karena dia harus menafkahi keluarganya. Ashley's father sold fruit to give finance for his family. Apabila nenek mau ke pasar, aku akan menemaninya. When my grandmother goes to market, I will accompany her. Okay. Aku akan membeli jus jeruk saat dia tinggal di rumah. I will buy orange juice when Saat dia tinggal di rumah. I will buy orange juice when she lives in a house. Okay. Ibuku sedang tidur saat aku memasak makan malamnya. My mother was sleeping when I cook for her meal. Okay. Saya jarang diperhatikan meskipun mereka bertemu saya setiap hari. I never get the attention even though I met them every day. Okay. Saya banyak pekerjaan akhir-akhir ini saat kakak saya menghabiskan harinya dengan belanja. I had a lot of duties to do when my older brother spent his time to shop. Oke. Dia meminta maaf pada ibunya meskipun dia tahu dia tidak berbuat salah. He apologized to her mother even though he doesn't have a mistake. Oke, sudah Pak. Oke, kalimat pertama tadi Kartika. Oke. Aku memilih dia karena dia adalah tante saya. Yes. I chose her because she is my auntie. Kalau saya sih feelingnya ini lagi nyalek ya. Iya. Ya jadi vote, nggak choose, vote, ya kan? Vote. Ya, saya nyalek. Ya berikutnya. Maria sedang di gym karena dia ingin menurunkan berat badan sebelum musim panas. Maria is in the gym to lose her weight before the summer. Oke, berikutnya. Ashley mengajar kelas pemandu sorak meskipun dia terluka setahun yang lalu. Ashley teach the cheerleader class even though she injured herself last year. Despite last year injury. Despite last year injury gitu ya. Berikutnya. Ayah Ashley menjual buah karena dia harus menafkahi keluarganya. Ashley's father supports to get financial support for his family. Financial support itu unusual in English ya.
to make a living for family gitu aja. To make a living for family ya. Financial support ya, to make a living gitu aja. To make a living. Oke, berikutnya. Oke. Apabila nenek mau ke pasar, aku akan menemaninya. When my grandmother goes to market, I will accompany her. Ini kan apabila ya. Apabila kan berarti jika ya. Kenapa jadi when ya? Iya nggak? Yes, sir. Iya kan? Itu pasti if jadinya kan? Iya nggak? Berikutnya. Aku akan membeli jus jeruk saat dia tinggal di rumah. I buy orange juice when she lives in the house. Live in the house. Live in the house. Tinggal di rumah kan? Stay. Iya, iya. Stay, pakai kata stay ya. Berikutnya. Oke. Ibuku sedang tidur saat aku memasak makan malamnya. My mother was sleeping when I cook her meal. Her dinner saja. Kalau meal bisa dinner, breakfast, lunch, brunch, gitu kan? Ya, meals ya. Kalau misalnya itu bilangnya kan udah makan malam, udah dinner saja langsung. Berikutnya. Saya jarang diperhatikan meskipun mereka bertemu saya setiap hari. Sian amat. I never get attention even though we meet every day. Ulangi lagi Kartika, gimana? Oke. Saya jarang diperhatikan meskipun mereka bertemu saya setiap hari. I never get attention even though we meet every day. Jarang loh, Dek. Jarang. I rarely get attention even though we meet every day. Iya, itu ya. Jarang jangan hilang karena jarang itu kata kunci ya. Berikutnya. Oke. Saya banyak pekerjaan akhir-akhir ini di saat kakak saya menghabiskan harinya dengan berbelanja. I had so many things to do lately when my older brother spent his time to shop. Ya, misalnya sibuk bisa juga I've been fully engaged, bisa aja kan ya. Itu yang tadi nggak salah, I've been fully engaged, bisa saja. Engage artinya yaitu punya kerjaan. I've been so occupied, bisa juga. Ya, so occupied. Occupied itu benar-benar nggak bisa bergerak gitu ya. Berikutnya. Dia meminta maaf pada ibunya meskipun dia tahu dia tidak berbuat salah. She apologized to her mother even though she didn't make a mistake. Even though didn't make a mistake, did not make mistake part ya. Persingkat though guilty saja kan. Not guilty atau misalnya innocent gitu aja. Innocent jadi nggak salah tapi dipersingkat itu time-nya. Berikutnya. Sudah habis. Udah, Pak. Oke, switch person. Kamu akan lulus ujian. Kamu akan lulus ujian jika kamu belajar dengan giat. You will pass the test if you work hard. Saya melihatmu di mall ketika saya sedang berbelanja. I saw you at the mall when I'm shopping. Saya menelponmu kemarin, tetapi kamu tidak mengangkatnya. I called you yesterday, but you didn't pick up. Saya bekerja lembur karena ada banyak hal yang harus diselesaikan. I work late because I have many things to do. Saya akan mencarimu kemanapun kamu pergi. I will find you wherever you go. Saya akan bekerja sungguh-sungguh untuk membuat ibu bangga padaku. I'll work hard to make my mother proud. Saya akan menjemputmu di bandara dan mengantarmu ke hotel. I'll pick you
at the airport and take you to the hotel. Nenek sangat baik kepada semua cucu-cucunya tanpa terkecuali. Grandma is nice to all of her grandchildren with no exception. Hari ini ayahku libur bekerja dan kami bermain petak umpet. Today my father didn't have to go to work and we play hide and seek. Saya suka kue karena rasanya manis. I like cake because it tastes sweet. Oke. Ya, Kartika bagus ya. Kartika artinya tepat penggunaan yang terjemahannya tepat, artinya nggak bertele-tele. That's good, that's very good. Oke. Ya, jadi interpretingnya, saya tadi baru ngelongok akun ya, ngelongok akun. Artinya kan ada itu mata kuliah yang ada satuan ajar perkuliahannya yang sudah tertulis dengan yang saya lakukan gitu ya. Dan itu jauh berbeda sekali, jauh berbeda. Dan sebentar. Terlihat nggak di layar Anda? Terlihat? Terlihat ya? Ya, Pak. Ini ya, lihat sini. Ini ada pertemuan kelima sudah simultaneous interpreting. Simultaneous interpreting, lalu di sini whisper interpreting, ya lalu ini sight interpreting. Ini gila ya. Salah sekali gitu. Kalau misalnya kita bicara sight interpreting itu adalah yang kemarin kayak Anda menerjemahkan di video itu ya. Jadi ada yang menyertakan seperti misalnya kayak adek gitu kan. Ada teksnya yang berjalan di layar, lalu ada yang menerjemahkan. Itu sight interpreting. Sight interpreting itu adalah menerjemahkan secara lisan teks yang muncul. Ini nih, sight interpreting. Ya. Jadi harusnya adalah yang paling mudah adalah sight interpreting dulu. Ya, sight interpreting di sini, gitu ya. Baru nanti masuk ke ini nih, whispered interpreting. Whispered interpreting berbisik ya, whispered interpreting berbisik. Ini untuk kajian terbatas ya, artinya itu si penerjemah dengan klien itu berdampingan gitu ya. Kalau misalnya dulu zamannya Pak Harto ya, saat dia diterjemahkan oleh penerjemahnya, pada dasarnya itu adalah sight interpreting. Ya, whispered interpreting ya, interpreting pada dasarnya whispered karena dia berbisik gitu ya. Kalau misalnya Anda ada tour guide misalnya di Taman Mini atau segala macam, Taman Mini atau misalnya Anda di luar negeri gitu ada penerjemahnya di samping Anda, itu adalah whispered interpreting masuknya gitu ya, karena whispered interpreting itu dia akan terbatas pada paling banyak 25 orang, kalau lebih dari sukar gitu ya. Nah itu whispered interpreting ya, whispered interpreting. Walaupun dalam hal tertentu whispered interpreting bisa juga pakai headphone ya, tapi jarang sekali ya. Setelah whispered interpreting, jadi sight interpreting, whispered interpreting, sight menerjemahkan teks secara lisan gitu ya, kayak di lagu gitu, ada lagu atau apapun itu yang muncul teksnya ada diterjemahkan secara lisan gitu ya. Kalau whisper itu pada dasarnya klien dan interpreternya itu duduk berdampingan gitu, sehingga dikatakan whispered karena bukan karena dia berbisik-bisik gini ke kupingnya, enggak, tapi karena dekat sekali posisinya gitu ya. Setelah itu baru masuk ke ke consecutive translation ya. Consecutive translation itu adalah tepatnya consecutive translation adalah di mana penerjemah dan kliennya itu berdiri di panggung yang sama ya, bukan dibilang berdampingan seperti whisper interpreting, dia dibilang berdiri berdampingan di panggung yang sama gitu ya. Jadi mungkin di acara seminar atau apapun itu, secara seminar ya, di seminar, jadi konsekutif itu dia akan menerjemahkan ya, dia dekat dengan kliennya gitu ya, dan dekat dengan pendengarnya karena dibilang di panggung gitu ya. Tapi dia diberikan waktu, jadi ngomong, dan tentunya nanti yang kliennya akan memberikan waktu untuk si interpreter untuk menerjemahkan, gitu ya. Itu skopnya besar ya, bisa di seminar banyak gitu, bisa ya seperti itu ya. Tapi mudahnya adalah pasti dia memberikan waktu jeda
gitu ya, waktu karena keuntungan kita berdiri dekat dengan klien, pasti klien akan sadar diterjemahkan dan dia akan memberikan waktu ya. Itu adalah consecutive translation ya. Kalau simultaneous interpreting itu adalah terjemahan yang pada dasarnya banyak juga seperti consecutive translation gitu ya, tapi penerjemahnya ada di ruang berbeda gitu ya. Penerjemahnya mungkin ada di dalam bilik penerjemahan di ruang berbeda gitu ya. Sehingga memungkinkan di situ interpretingnya melibatkan banyak bahasa gitu ya. Ketika bahasa Inggris saya menerjemahkan, ketika bahasa Jepang Pak Ari menerjemahkan gitu ya. Ketika bahasa Cina Pak Hingguan menerjemahkan gitu ya. Saya, Pak Ari, Pak Hingguan masing-masing duduk di bilik yang berdampingan, berjejeran biasanya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini konsep simultaneous translation agak menyeramkan gitu ya, karena klien itu gitu ya suka lupa kalau dia sedang terjemahkan gitu ya. Itu yang saya sering bilang ke Anda dulu waktu ketika saya menerjemahkan di Istana Bogor gitu ya, waktu zamannya Thailand itu lagi bermasalah dengan masyarakat Patani Muslim Patani gitu ya. Itu waktu itu masih zaman periodenya Pak Yusuf Kalla dengan SBY gitu ya. Nah, itu saya sering bolak-balik ke ruangannya Pak Yusuf Kalla di mana rapat itu sedang terjadi ya. Jadi colek-colek, Pak, maaf Pak, sedang terjemahkan. Oh ya. Gitu ya. Jadi dia kan bicaranya dia harus sadar. Jadi saya mengingatkan kalau dia sedang terjemahkan. Jadi ngomongnya jangan nyerocos terus gitu ya. Tapi kemungkinan itu bisa terjadi gitu ya. Lain kalau misalnya kita katakanlah misalnya rapat di UN gitu ya, misalnya United Nation di PBB ya, PBB. Kan sering kan seperti kayak di MPR DPR saja kan bicara seperti itu gitu. Itu nanti ada yang nerjemahin kan. Jadi yang misalnya katakanlah ketua dewan sedang berbicara gitu ya. Nanti kan terus penontonnya itu yang hadir dalam rapat itu tentunya kan multinasional kan, multibangsa itu diterjemahkan oleh kami yang ada di ruang berbeda, di bilik yang berbeda menggunakan mikrofon gitu ya. Jadi mikrofon saya nanti terjemahannya akan muncul di headset para pendengarnya itu gitu ya. Jadi yang paling sukar adalah ini karena si klien tidak melihat wajah interpreternya, tidak berdampingan dengan interpreternya, seringkali klien itu bicaranya terlalu cepat gitu ya, terlalu cepat. Jadi itu bedanya gitu. Jadi simultaneous translation itu paling susah gitu. Kalau lihat di sini masa baru muncul ini sudah simultaneous interpreting langsung yang paling sukar. Melemah lagi ke whisper interpreting ya, melemah lagi ke side interpreting, ini terbalik sekali gitu. Mana ada diajarin misalnya orang baca Quran pun dari Iqra dulu, nggak langsung Quran gitu ya, nggak langsung hadis gitu ya. Ini dibalik ya. Ini makanya saya nggak mengikuti ini gitu kan. Saya hanya mengajar mengikuti yang pernah saya lakukan gitu ya. Jadi saya nggak mau kalau misalnya katakanlah kalau misalnya saya mengajar penerjemah, ya saya adalah akademisi dan saya ada praktisi. Artinya saya akademisi ketika sekarang saya mengajar gitu ya. Dan ketika di luar sana saya praktisi. Di sini saya akademisi mengajar Anda dengan yang saya dapat di lapangan gitu. Jadi saya nggak pernah peduli dengan ini ya. Dari awal pun saya nggak pernah mikirin ginian gitu. Karena pas saya lihat, oh iya bener ini, baru ditinggal sebentar aja udah begini SAP-nya. Oke lah. Jadi ya. Jadi itu sedikit tentang perbedaan penerjemahan seperti itu ya, teman-teman. Jadi kan dari awal pun saya bilang saat menerjemahkan itu nanti interpreting saya nggak akan banyak bicara masalah teorinya kan. Teori nanti melesat seperti ini. Ketika mau kasus kita baru bilang gitu ya. Baru bilang. Jadi tadi sebetulnya kalau Anda perhatikan kita situ ada bite back. Terjadi bite back ya. Ini bukan lucunya, ini fenomena saat kita menerjemahkan menggunakan jejaring seperti ini. Kadang-kadang si klien itu belum selesai bicara gitu ya, si penerjemah sudah selesai menerjemahkan. Gitu ya. Bukan karena dia menghafal dalam kondisi ini, tapi karena koneksi. Gitu ya. Artinya kita mendengarnya lambat gitu ya. Ternyata
si interpreternya itu dia mendengarnya lebih cepat karena koneksi. Yang terdengar di kita, katakanlah kita di floor, terdengar adalah suara interpreter itu, gitu ya. Suara interpreter itu justru nerjemahannya lebih cepat, gitu ya. Artinya belum selesai suara si klien, gitu ya, si interpreter sudah selesai menerjemahkan, gitu. Itu terjadi. Itu namanya bite back, gitu ya. Wah, bite back itu serem sekali sebetulnya, serem sekali kalau misalnya itu kadang-kadang bisa seperti itu karena itu bisa merusak mood. Merusak mood itu namanya bite back, ya. Jadi gitu ya. Nah, jadi inilah kelas-kelas interpreting ya. Nanti kesananya akan saya akan semakin detail ya, detail artinya gimana caranya. Tadi kan kalau kemarin Anda ngomong gitu masih saya oke. Sekarang bagaimana kita mereproduksi kalimat, membuat itu lebih singkat gitu ya. Karena musuh kita time and timing gitu ya. Time and timing. Kalau misalnya kita bicara terjemahan konvensional yang berwujud cetak gitu ya, itu masalahnya time. Interpreting itu berhubungan dengan time and timing. Nah, gitu kan? Jadi ya get used to it. Get used to it ya. Sering-sering potong-potong saja. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Oke ya. Jadi terima kasih sudah bergabung dengan kelas interpreting kita melalui Zoom pada malam hari ini. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih.